Halo sedulur pemilih Wonogiri, hari ini kami kedatangan narasumber yang kompeten di bidang kepemiluan, guru kita Dr. Agus Riwanto. Beliau adalah dosen di UNS sekaligus dosen pasca sarjana di UNS, kemudian pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Sragen. Beberapa waktu yang lalu di Pilkada saya pernah satu forum dengan beliau, kemudian hari ini karena kangen beliau saya undang. Itu yang kita siapkan untuk acara podcast hari ini, karena ini awal podcast. Monggo masyarakat memberikan masukan kira-kira podcast untuk KPU Wonogiri ini yang cocok apa, kita mohon tanggapannya. Nah, sebelum kita mulai, kami mohon Mas Agus untuk memperkenalkan diri ke sedulur pemilih Wonogiri. Tentunya juga sedulur pemilih Wonogiri sudah pernah mendengar tentang Mas Agus. Monggo. Baik, terima kasih para sedulur Wonogiri yang menyaksikan podcast pada hari ini. Senang saya bisa bertemu dengan Pak Ketua KPU Wonogiri yang namanya sudah kondang kaloko ya. Tentu ini sangat menarik ada kegiatan podcast ini ya, bagi pengembangan informasi, pengembangan KPU dan pemberian informasi lebih layak terhadap agenda-agenda pemilu ya. Tadi sudah diperkenalkan, saya Agus Riwanto. Sehari-hari saya mengajar di bagian hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Dulu saya punya pengalaman lapangan, pernah menjadi anggota KPU, pernah menjadi ketua KPU selama 10 tahun ya, menjadi bagian dari penyelenggara pemilu kayak Mas Pak Ketua ini ya. Saya senang bisa bertemu dengan sedulur pemilih pemilu di Wonogiri, bisa berkesempatan silaturahmi di podcast yang ruangannya luar biasa ini ya. Terima kasih. Sudah punya kreativitas yang sangat maju sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu Mas. Iya, terus. Nah, beliau Mas Agus itu juga sebagai pelopor anggota KPU angkatan pertama kalau ya, tidak salah angkatan ya Mas pertama ya. Saya. Angkatan pertama 2003 sampai 2013. Nah, mungkin Mas Agus bisa menceritakan terkait apa KPU awal itu 2013 dan KPU sekarang, apalagi menghadapi pemilu di masa pandemi dan pemilihan serentak. Ya, sangat berbeda ya. Di era saya itu kan era perjuangan ya. Jadi KPU perjuangan istilahnya dulu. Dulu itu kantor aja kita nggak punya Mas. Jadi saya itu dulu bawa tiker pertamanya. Jadi kantor tuh nggak punya, karena baru pertama kali merintis ya 2003 itu. Kan dulu penyelenggara pemilu itu oleh pemerintah ya. Kemudian setelah pemerintah baru oleh partai-partai kan. Partai-partai ini menjadi penyelenggara pemilu. Setelah itu baru 2003 melalui Undang-Undang Pemilu pertama 2003 muncullah penyelenggara pemilu yang independen itu ya, yang berasal dari masyarakat. Nah, kalau itu sebagai sebuah terobosan baru, tentu agak mengagetkan juga bagi masyarakat, terutama pemerintah daerah ya, karena baru pertama kali. Jadi belum siap anggaran, belum siap SDM, belum siap fasilitas kantor dan sebagainya. Bahkan kami itu dulu pertama kali ngantor itu ya dikasih ruangan kecil gitu, tidak ada mejanya, nggak ada kursinya, jadi pakai tikar, duduk manis ya, wedangan gitu, lesehan. Itu kira-kira saya ngantor seperti itu sekitar 3 bulan. Baru setelah itu dikasih ruang gedung ya, gedung juga nggak ada apa-apanya, nggak ada karyawannya, jadi hanya ada satu sekretaris seorang diri saja. Jadi kita cari sekretaris sendiri, anu sendiri. Kop itu kita belum punya loh. Jadi kop itu bisa beda-beda di setiap daerah. Tata surat kita belum punya. Jadi konseptor surat itu anggota KPU.
Jadi Anggota pegawai KPU. administrasi sekaligus sebagai anggota KPU. Itu Ya. awal-awalnya begitu. Jadi Bapak Talas ya Mas? Bapak Talas bener ya. Sampai kalau penjenengan lihat di Kabupaten Sragen itu punya gedung Ya. KPU itu di era saya itu, di periode saya yang kedua, itu baru pertama kali di Indonesia ya, Satu-satunya. satu-satunya Ya. yang punya kantor KPU beserta aset-asetnya itu milik KPU RI. Ya. Itu pertama kali. Nah setelah itu baru menggelinding ya, terus menjadi tren kan. Sekarang hampir semua KPU kabupaten kota dan provinsi kan sudah punya sendiri-sendiri. Itu di era itu. Ya berbeda sekali lah dengan zamannya penjenengan ini ya, sudah sangat nyaman ya. Kantornya sudah bagus, sekretarisnya sudah nasional, pegawainya sudah pegawai pusat ya. Kemudian nggak ada hal yang dikhawatirkan lah dari aspek SDM, fasilitas kantor, material dan seterusnya. Jadi tinggal mengembangkan saja pada aspek pengembangan demokrasi. Kalau zaman saya itu sudah punya tugas menyelenggarakan pemilu yang berat, masih mikir aspek-aspek teknis gitu. Sekarang kan nggak perlu lagi mikir teknis kan. Dulu saya nggak bayangkan KPU itu bisa seperti ini ya. Makanya saya senang ya dengan perkembangannya itu. Ya, Mas Agus, hari ini atau ke depan KPU kan menghadapi mempersiapkan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Ya. Ada dua persoalan penting. Satu, pemilihan serentak 5 surat suara 5 lembaga, kemudian pilkada serentak 2024. Nah, ini apalagi di masa pandemi. Kira-kira yang perlu dipersiapkan baik KPU ataupun pihak stakeholder atau pihak pengamat apa, memberi saran masukan terkait persiapan penyelenggaraan pesta demokrasi? Iya, menarik ya. Pemilu 2024 itu sangat berbeda ya dengan pemilu-pemilu yang mungkin pernah ada selama ini. Karena di tahun 2024 itu nanti akan ada 2 pemilu kan. Yang pertama pemilu presiden, DPR, DPRD dan DPD. Nah, kemudian ada pemilu kepala daerah ya. Kalau kepala daerah yang sudah kemungkinan besar akan dilakukan di bulan November 2024 ya. Ya. Saya nggak tahu kalau yang pemilu nasional Pilpres dan Pileg ini konon bisa Mei, bisa Februari ya, masih perdebatan. Tapi intinya kalau kita mengikuti undang-undang itu tahun 2024 itu akan ada 2 kali penyelenggaraan pemilu. Jadi itu yang pertama kali di Indonesia. Maka saya bilang pemilu 2024 itu unik karena akan berhadapan dengan masalah yang sangat kompleks. Bayangkan saja dalam 1 tahun kita harus menyiapkan 2 penyelenggaraan pemilu ya. Saya kira secara teknis saja agak menyulitkan KPU ya, karena kompleksitas masalahnya itu, apalagi bagi pemilih ya, dan juga masyarakat ya. Konsentrasi masyarakat akan terbelah menjadi 2 kan, mau aspek pemilu nasionalnya atau pemilu lokalnya, apalagi ditambah dengan situasi pandemi COVID ya. Pandemi COVID-19 yang sampai hari ini juga belum pasti kapan mau berakhir gitu. Jadi kompleksitas masalah 2 pemilu yang dijadikan dalam 1 tahun itu bisa masalah teknis ya, bisa masalah politis, bisa masalah anggaran ya, bisa masalah pandemi COVID ya, terkait dengan penularan COVID dan seterusnya. Nah itu dari aspek teknis pemilu mungkin bisa bisa disiasati lah oleh KPU ya dengan berbagai macam pengalamannya ya. Nah kemudian pada soal kesiapan masyarakat ya, itu yang mungkin agak harus serius disosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahwa pemilu 2024 itu akan ada 2 kali pemilu dengan kompleksitas masalah yang dihadapinya itu, dan mewaspadai penularan COVID-19. Kira-kira itu Mas. Ya, terima kasih Mas Agus. Ya, ini memang KPU harus bekerja keras betul mempersiapkan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Begini Mas Agus, kalau pemilu awal dulu 2000, KPU pertama kali 2003 dan sekarang itu dulu banyak sekali pemantau pemilu ya. 2019 kemudian pilkada di Wonogiri sendiri tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu. Ini kalau secara kualitas pemilu atau kualitas demokrasi seperti apa dengan adanya dulu menjamur pemantau, kemudian kok sekarang hampir justru tidak ada? Ya, itu yang agak
membedakan ya pemilu awal-awal kita ya 2003 itu dengan sekarang. Dulu itu kan kita sedang merintis ya pemilu dari konvensional ya, di masa Orde Baru yang otoriter itu, yang kalau pemilu itu sebelum pemilu pasti sudah tahu pemenangnya partai apa dan presidennya sudah jelas siapa yang jadi presiden gitu ya. Nah, era yang seperti itu membuat orang menarik ketika pemilu itu dirubah sistemnya kan, menjadi sangat predictable prosesnya tapi unpredictable resultnya. Jadi prosesnya akuntabel tapi hasilnya belum ketahuan sebelum pemilu. Itu kan menarik. Nah, karena menarik itu orang ingin mengawal ini supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti di zaman Orde Baru gitu. Makanya menjamur para pengamat kemudian pemantau pemilu ya untuk mengawasi dan memastikan itu. Nah, kalau sekarang mungkin eranya sudah berubah ya. Pemantauan itu mungkin bagi publik memang menarik, tapi tidak sudah mengalami perubahan fase ya. Tidak lagi dalam bentuk organisasi yang yang terstruktur ya, tapi mungkin pemantauannya itu bisa dilakukan melalui berbagai macam aspek kan, bisa media sosial, oleh masyarakat yang independen ya, oleh relawan-relawan, kemudian oleh berbagai macam kelompok yang punya kepentingan menyangkut soal pemilu. Jadi organisasi pemantau mungkin sudah mengalami perubahan ya, tidak seperti dulu, karena kan dulu itu informasi terbatas ya, sehingga orang yang punya akses terhadap pemilu ya hanya organisasi pemilu atau terkait dengan organisasi pemilu, salah satunya pemantau. Kan dulu pemantau harus diakreditasi kan, daftar dulu, dia punya surat enggak, punya organisasinya mapan apa tidak, pendanaannya jelas, siapa pemimpinnya, di mana kantornya gitu. Itu yang mereka punya akses. Nah, kalau mau akses pemilu ya harus melalui model itu. Nah, sekarang sudah mengalami perubahan eranya, orang sudah enggak harus berorganisir kan. Sekarang ini kan zaman dimana orang sudah malas diatur-atur. Jadi orang tuh mau independen aja gitu. Ya sudah, kalau kita mau peduli sama pemilu kenapa harus berorganisasi gitu. Yang penting bisa memantau pemilu dan mengawasi pemilu gitu. Soal organisasinya itu mengalami perubahan ya, dari yang terstruktur sekarang menjadi tidak terstruktur ya, dalam bentuk relawan-relawan, dalam bentuk kegiatan kepedulian yang nggak berorganisasi. Tapi ini bukan menurun menurut saya kualitasnya, justru sekarang mungkin lebih baik ya, karena media atau kanal-kanal pemantauan itu relatif lebih banyak. Orang bisa bikin radio komunitas, orang bisa bikin media sosial yang dibikin dengan kreativitasnya sendiri, ada media-media lain, bahkan sekarang bisa mendirikan web, blog sendiri-sendiri ya, itu juga bagian dari pemantau itu. Jadi tidak, organisasi itu tidak dibayangkan akan mengalami perubahan dari dulu seperti sekarang. Jadi memang zamannya itu sudah berbeda. Tapi menurut saya ruh pengawasannya tetap ada. Gitu Mas. Ya. Mas Agus, berarti teknologi informasi yang berkembang itu betul-betul membantu untuk mengawal demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Nah, ini ada hal yang menarik di era serba digital, ada media sosial, akhirnya memunculkan ruang publik yang independen. Harapannya kan ruang publik media sosial itu sehat. Ya. Tapi berkaca dari pemilu kemarin, ternyata memunculkan noise yang harus kita antisipasi, munculnya buzzer, munculnya hoax, munculnya ini. Nah, untuk mengawal ruang publik di media sosial supaya sehat itu kira-kira seperti apa? Jadi kita ini kalau dari aspek pemilu ya, sebetulnya kan sudah diatur berbagai macam aturan ya mengenai bagaimana sih menggunakan media ya terkait dengan fungsi kampanye misalnya. Kan kampanye saja sudah mengalami perubahan kan sekarang, dari kampanye konvensional menjadi kampanye elektronik. Bagaimana memanfaatkan media sosial ya, televisi, kemudian Twitter, Facebook, kemudian IG, milis dan lain-lain itu digunakan secara bijak. Jadi ada aturan-aturan dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu ya, juga Undang-Undang 10 2016 ya. Ada sanksi-sanksinya kan kalau orang menggunakan media itu tidak bijak. Ada aspek penghinaan, kemudian ada aspek kekerasan yang menimbulkan kebencian, konflik sosial, itu ada sanksi-sanksi pidananya. Itu kalau dari aspek undang-undang pemilu.
Nah, dari aspek undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik, kita kan juga sudah punya undang-undangnya ya. Di banyak ketentuan itu diatur mengenai sanksi-sanksi orang harus tepat menggunakan media sosial. Sebebas apapun sebenarnya penggunaan media sosial itu ada batasan-batasannya. Nah, maka supaya tidak terjadi hoax ya, kemudian fitnah, kemudian akan menimbulkan konflik oleh karena perbedaan persepsi informasi, maka yang paling penting menurut saya masyarakat mesti punya kesadaran ya soal bagaimana sih menggunakan media sosial itu yang tepat. Kalau yang paling sederhana ya merecek informasi. Informasi itu kan sekarang benar saja itu tidak cukup gitu. Karena benar itu sekarang sudah mengalami apa yang disebut dengan post truth ya. Post truth itu begini, sesuatu yang mungkin salah, tidak benar itu berita, tapi karena dia diviralkan ya, disuarakan kelompok tertentu yang dominan, yang salah itu bisa menjadi benar. Itu disebut dengan post truth. Jadi kebenaran itu dipertanyakan orang sekarang. Makanya sumber informasi yang beragam itu membuat masyarakat itu sangat sangat capek ya untuk menerima informasi. Sehingga dia kalau menerima informasi misalnya dari WA atau mana itu nge-share-nya cepat tanpa ngecek. Nah, recheck informasi itu penting. Apakah ini berita ini benar apa enggak? Makanya perlu critical thinking, mengkritisi mengenai sumber berita. Makanya kalau menerima informasi atau berita mestinya diharapkan bersumber dari yang punya otoritas ya. Berita-berita yang punya otoritas, lembaga otoritatif, supaya kepastian berita itu benar. Makanya recheck and recheck, kemudian critical thinking atau mengkritisi setiap berita sehingga tidak mudah terprovokasi dan termakan berita. Nah, yang terakhir perlu ada kesadaran komunitas. Kesadaran komunitas begini. Sekarang ini kan orang cenderung menggunakan media itu dengan cara berkelompok. Begitu orang berkelompok, media itu menyebabkan informasi yang tunggal. Makanya kalau kita gunakan misalnya WA saja, itu kan sudah grup-grup kan. Kalau nggak satu grup itu bisa dikeluarkan dari grup itu, ya kan? Ya. Ada grup SMA, grup hobi, grup apa. Nah, setiap grup media itu selalu sumbernya satu. Kalau orang berbeda pasti dikeluarin dari grup itu. Nah, itu sebabnya diperlukan kesadaran bahwa grup itu sebaiknya perlu, tapi pluralitas berita itu mesti beragam orang menerimanya, sehingga tidak didorong untuk menerima alternatifnya yang satu. Nah, itu yang penting dilakukan ya. Yang terakhir tentu soal bagaimana menggunakan media ini dengan capaian bahwa menggunakan media itu lebih untuk penguatan kapasitas. Kan selama ini kalau berdasarkan survei, pengguna media internet dan media sosial di Indonesia itu sudah hampir 70% seluruh Indonesia. Tapi kebanyakan itu buat ini, tidak untuk memberdayakan ya, tapi lebih mencari berita-berita yang untuk menggembirakan, sensasional, yang penting heboh, yang penting itu beda gitu. Nah, ini yang berbahaya. Nah, maka aspek-aspek ini harus disadarkan pada masyarakat supaya lebih bijak menggunakan media. Dan diberitahu bahwa kalau kita tidak bijak menggunakan media akan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat, itu ada loh sanksi pidananya. Nah, macam-macam begitu itu penting dilakukan. Ya, Mas. Ya, Mas. Begini Mas. Sekarang netizen begitu berkuasanya. Kadang-kadang orang yang pakar di suatu keilmuan karena diserbu netizen atau berbeda dengan netizen dengan kapasitas yang keilmuan yang berbeda, itu bisa menafikan nilai-nilai kepakaran seseorang. Misalnya Mas itu sebagai yang pakar kepemiluan, ada orang yang tidak protes atau netizen protes, itu bisa karena followernya banyak atau sebenarnya komunitasnya banyak, bisa mendowngrade kepakaran. Padahal kalau secara keilmuan ya tidak setara. Itu seperti apa? Ya, memang eranya sudah mengalami perubahan. Makanya sekarang itu orang sudah bisa menjadi pakar semua, Mas. Pakar itu kan bukan sesuatu yang bukan yang langka kayak dulu ya. Orang sekarang itu dapat berita satu aja, itu sudah bisa menganalisis kemana-mana. Apalagi kalau bicara soal politik itu kan soal kemampuan menganalisis ya. Jadi
orang mendapat berita satu dengan kemampuan analisis sudah melebihi pakar. Di pakar itu sudah bukan suatu yang luar biasa. Maka ada yang mengatakan era ini era matinya pakar. Karena pakar itu sudah ada di mana-mana. Apa merasakan seperti itu? Saya merasakan betul seperti itu ya. Belum, jadi legitimasi seseorang, otoritas seseorang di era media sosial itu banyak dipertanyakan orang. Karena sumber beritanya bermacam-macam, ruang untuk menjadi pintar itu beragam. Sehingga nggak monoton. Dulu kan kampus atau akademisi itu kan sangat otoritatifnya tinggi ya. Karena sumbernya kan sedikit. Sekarang kan sumber pengetahuan banyak. Akibatnya sumber pengetahuan banyak, orang merasa dapat ilmu itu nggak harus dari satu tempat. Jadi orang tuh sudah bisa merasa dirinya pakar. Mungkin bukan hanya setara, mungkin lebih dari pakar beneran gitu ya. Nah, menurut saya itu bisa baik bisa buruk. Buruknya itu kalau kedalaman. Pakar itu kan dilihat seberapa mampu dia merealisasikan keilmuannya itu secara dalam. Kan ada pengetahuan umum, ada pengetahuan khusus ya. Seperti misalnya begini ya. Kalau orang sekolah S1 itu kan pengetahuannya dia tahu banyak sesuatu yang banyak gitu kan. Nah tapi kalau orang S2 atau S3 dia itu tahunya banyak dari sesuatu yang sedikit. Sedikit saja tapi dia tahu banyak gitu. Itu namanya spesialis tuh. Nah sementara kalau pakar-pakaran itu umumnya dia general ya. Dia tahu banyak dari sesuatu yang banyak. Nah kalau pakar itu dia tahu banyak dari sesuatu yang sedikit. Misalnya ada nih orang ahli tertentu ya, dia ahli nih tertentu tapi tahu banyak tapi tertentu saja gitu. Misalnya sekarang aja ya dalam kehidupan sehari-hari, kalau penjualan buka warung atau buka bengkel, buka warung makan nih, warung makan itu bisa jual soto, jual ayam, jual sate, jual apa, itu tingkat pembelinya lebih sedikit daripada orang spesifik gitu. Saya jual sate tapi sate saya ini khusus sate landak, spesifik kan ya? Yeah. Itu banyak. Sama kalau bikin bengkel tuh bisa semua. Itu orang yang datang lebih sedikit daripada misalnya khusus bengkel mobil tapi terot saja, yeah. Ya kan? Khusus saya tambal ban saja. Saya tahunya cuma soal-soal ban, tapi semua aspek. Nah, pakar tuh begitu mas. Jadi ini yang belum banyak diketahui publik. Seolah-olah yang disebut pakar tuh tahu semua. Justru nggak pakar itu kalau tahu semua. Pakar itu tahunya sedikit saja tetapi luas ya, dalam. Nah itu yang disebut pakar. Nah yang begini nih masih bias pemahamannya. Makanya masyarakat kita kan masih awam melihat pakar. Kalau ada orang nih ngomong pinter itu dia nggak pakar. Semua hal ditanya dia tahu. Itu malah nggak tahu dia sebenarnya. Karena pakar tuh tahunya sedikit saja dari aspek yang tahu banyak dari aspek yang sedikit. Itu padanannya gitu kira-kira. Iya. Oke, menarik Mas Agus pembicaraan ini. Nah ini Mas Agus, KPU itu dalam sebagai penyelenggara fungsinya melayani, itu kan berusaha performanya tuh betul-betul profesional, akuntabel, akurat, menyiapkan tahapan. Tapi begitu banyak serangan-serangan di media sosial tentang hoax, surat suara dicoblos, ketika badan etik banyak meninggal diisukan diracun. Nah itu publik pembelaannya seperti apa? Karena kita kalau ada publik satu saja DPT-nya tidak tercantum di DPT pemilu, dia punya hak pilih, kita sudah bebannya luar biasa. Tapi ketika KPU mengalami hal-hal seperti itu, sepertinya tidak publik masih belum maksimal membackup atau membantu KPU untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya kebenaran. Iya, begini ya mas ya, pemilu ini kan kompetisi politik ya. Jadi masih ada pemahaman awam mengenai kompetisi politik itu. Seolah-olah yang disebut pemenang itu pasti yang kalah mengatakan curang, ya kan? Jadi kita ini melihat pemilu itu sebagai kontestasi yang belum sehat. Siapapun yang dalam kontestasi itu, kalau ada orang kalah pasti bilang pemenangnya itu curang, gitu. Ya kan? Nah itu masalah pertamanya di situ. Tapi kalau secara mindset itu sudah mengalami perubahan, bahwa dalam politik kompetisi kalah itu biasa, maka dia tidak berusaha mencari-cari bahwa yang menang itu pasti curang, karena ada perubahan mindset. Itu yang pertama. Yang kedua,
sebenarnya penyelenggara pemilu itu kan diberi ruang yang sangat luas ya, untuk bisa meyakinkan terhadap apa yang sudah dilakukannya. Nah, dalam politik simbolik gitu ya, atau trust itu penting. Kadang-kadang penyelenggara pemilu itu mungkin secara otoritatif benar menyampaikan suatu itu ya, mengerjakan suatu sesuai tahapan dan seterusnya. Tapi kalau tidak dipercaya, itu menjadi masalah. Makanya sering saya katakan, penyelenggaraan pemilu itu bukan sekedar benar ya, tapi trust. Trust itu menjadi kata kunci dalam pelayanan publik ya. Pelayanan publik apa saja? Orang kalau nggak dipercaya sekali hilang meskipun benar. Makanya kunci supaya KPU dipercaya publik itu bagaimana penyelenggara pemilu itu punya trust, dipercaya dulu. Syarat untuk bisa dipercaya itu independen dulu. Independen itu nomor pertama penyelenggara pemilu itu. Kalau dia udah nggak independen, hilang semua sudah. Dia berpihak ke partai tertentu, berpihak pada golongan tertentu, itu hilang. Yang kedua, baru mengenai pengetahuan pemilu, kemudian tahu secara teknis dan seterusnya. Semua yang terakhir itu kalau nggak ada trust dan nggak dipercaya, nggak jujur, tidak independen, itu hilang semua. Makanya banyak saya melihat ketika isu-isu hoax terhadap penyelenggaraan pemilu itu hampir pasti selalu dimulai pertama ada semacam keyakinan bahwa kalau orang menang itu pasti curang. Yang kedua, orang ini mulai mencurigai penyelenggara pemilu yang mungkin tidak independen. Nah, makanya untuk independensi ini mesti dijaga sejak awal, karena independensi itu menjadi kunci dari suksesnya penyelenggaraan pemilu. Nah, yang terakhir menurut saya selama ini tidak ada koneksitas ya. Bagaimana sih mengkomunikasikan ya produk-produk penyelenggaraan pemilu itu kepada publik itu secara meluas dan sistematis, sehingga beritanya separuh-separuh. Nah, berita separuh-separuh ini itu membahayakan. Sama seperti orang tuh kalau tahu banyak itu justru diam saja, tapi kalau tahu sedikit dia cerewet, Mas, karena seolah dia tahu semua. Nah, publik kita ini kebanyakan tuh taunya sedikit. Sedikit itu menjadi alat untuk menganalisis dan merasa sok tahu gitu. Nah, makanya penyelenggara pemilu itu mesti menginformasikan sedetail-detailnya menyangkut tentang apa sih, bagaimana prosesnya, mengapa demikian, produk-produk penyelenggaraan pemilu itu apa, itu secara luas kepada publik supaya publik itu pengetahuannya rata. Ini kan nggak merata ini antara orang desa, orang kota, orang pendidikan tinggi, pendidikan biasa sampai pendidikan paling bawah tuh nggak setara. Nah, itu penyebab utamanya kenapa yang penyiar sampaikan tadi itu menjadi penyebab lahirnya seperti itu. Ya, kalau kita melihat berjalannya pemilu kemarin, pileg, pilpres, kemudian pilkada, ada korban badan ad hoc di Wonogiri sendiri 4 meninggal, kemudian pada waktu pilkada 1 orang opnam. Untuk melindungi hak-hak para badan ad hoc itu seperti apa yang perlu disiapkan, termasuk dukungan dari stakeholder kepada KPU? Melihat aspek penyelenggara pemilu ad hoc ya, terutama teman-teman di TPS ya, KPPS itu ya yang meninggal itu, tentu saya prihatin. Pemilu 2019 itu baru pertama kali dalam sejarah ya ada penyelenggara pemilu itu meninggal luka-luka dan sebagainya oleh karena beban pekerjaan yang berat. Maka cara pertama agar menghindari itu terjadi lagi 2024 ya mengurangi beban tugas penyelenggara pemilu di bawah itu dikurangi ya. Salah satu yang memberatkan kan aspek administratif kan, dia harus menuliskan berbagai macam jumlah form, sebelumnya menghitung dulu ya, manual semua, menulisnya juga manual, kemudian membacakannya manual, itu maraton dari pagi sampai pagi lagi, dari pagi sampai pagi lagi, itu kan lelah itu. Nah, untuk mengatasi itu menurut saya mengurangi beban itu, maka ke depan KPU harus menggunakan teknologi ya, teknologi e-counting kalau bisa ya. Jadi kalau elektronik, pemilu menggunakan elektronik kita kayaknya belum siap karena teknologi kita belum memadai ya. Mungkin kalau e-counting bisa saja ya, misalnya mungkin menciptakan teknologi untuk bagaimana sih mengurangi beban kerja menulis manual itu ya. Cukup dengan e-counting ya, menghitung tapi dengan teknologi tertentu ya, sehingga sekali tombol itu sudah
2, 3, 4 kali tombol itu sudah terangkum semua gitu. Itu kan mengurangi beban pekerjaan. Yang kedua, mengurangi beban resiko ya. Teman-teman yang di bawah ini bekerjanya itu kan penuh tekanan, Mas. Ya. Nah, tekanan psikologi itu menyebabkan mereka keberatan. Sudah lelah masih penuh tekanan dari partai, tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak percaya kepada dia. Itu kan menjadi beban. Makanya menurut saya waktu penghitungan yang pendek itu mesti didurasikan lebih panjang supaya mereka ini punya waktu untuk istirahat yang cukup, kemudian punya rileks, pikirannya tenang, tidak penuh tekanan. Nah, yang ketiga menurut saya ya mengurangi proses di tingkat teknisnya. Salah satunya itu soal kertas suara, Mas. Kertas suara itu kan kita yang terlalu boros kan? 5 surat. Iya, 5 surat suara, ini kotaknya dikurangi harusnya. Yang kedua, kertas suara itu juga terlalu besar ya. Dengan jumlah yang banyak itu, mungkin perlu diringkas lagi, lebih kecil lagi, desainnya lebih sederhana, sehingga tidak mempersulit menghitungnya. Pemilih aja sulit itu, apalagi penyelenggara. Begitu kalau dari aspek soal itu, Mas. Ya, Mas, ini KPU RI juga sedang merumuskan, menyederhanakan surat suara, tata cara pemungutan. Mudah-mudahan betul-betul meringankan beban rekan-rekan di tingkat TPS khususnya. Jadi lebih siap dan lebih sehat, lebih terjaga keselamatannya dalam melaksanakan tugas. Baik, sobat pemilih Wonogiri, kita jeda sejenak untuk rehat sejenak untuk menyambung ke sesi berikutnya.